Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita berada di Desa Blumei 1, yaitu di lahan hamparan kelompok tani subur Bapak Sofyan. Nah, ini selaku bendahara kelompok tani subur. Nah, ini hamparan lahan sawahnya. Beliau Bapak Sofyan ini menanam dua jenis padi ya. Nah, ini adalah turunan dari Inpari 32. Nah, padi seperti ini menjelang panen. Terus yang kedua itu ada padi harum, Pak ya. Ada padi harum. Nah, itu padi harumnya itu. Kondisinya seperti itu. Mantap sekali. Ini berapa hari lagi panen, Pak Sopyan? Paling seminggu lagi. Seminggu lagi kita panen ya. Ya. Oke, kemarin di sini kan terjadi serangan ini ya, serangan hama orang batang coklat ya, salah satunya ya. Ya. Alhamdulillah sudah dapat kita kendalikan kan. Dapat kita kendalikan dengan ini ya. Sebenarnya banyak perlakuan sih kemarin, nggak hanya pakai ini aja, pakai insektisida ya. Karena sudah kita lihat sudah di atas ambang batas ekonomis ya. Ya. Itu rata-rata pertanaman itu ada 4 sampai 6 ekor per rumpun yang pertanaman. Jadi kita lakukan pengendalian secara kimia, yaitu menggunakan insektisida. Nah, di sini kemarin insektisida yang kita gunakan yaitu ada dua macam, Pak ya. Iya. Yang pertama apa kemarin, Pak? Kemarin Yang kemarin timber ya, nggak salah ya. gambar. Timber itu bahan aktifnya kalau nggak salah ada dua. Biprofesin kalau nggak salah itu biprofesin 15% dengan monosultap itu 50%. Nah, setelah kita lakukan pengendalian dengan ini ya, dengan timber, kita juga lakukan pengendalian juga dengan insektisida berbahan aktif imidacloprid. Nah, itu salah satunya yaitu kemarin kalau nggak salah abuki yang kita pakai. Dan alhamdulillah ini menjelang panen ternyata setelah kita cek kembali, setelah dilakukan pengendalian WBC-nya orang batang coklatnya ternyata dapat dikendalikan. Nah, alhamdulillah ini sepertinya agak aman ini. Menjelang panen aman, padinya masih tetap mantap ini. Oke, kita lihat sebentar, Pak ya. Kita cek dulu ya. Kemarin pakai timbernya berapa ini, Pak? Berapa ini? Tangi dong. Ya, satu tangki 15 liter ya. Berapa ini? Tutup. Satu. Tutup deh. Tutup. Oh, dua. Dia kan serbu ya? Serbu. Yang pertama serbuk, yang kedua sayur. Yang abuki itu dua tutup ya. Kita pakai dua tutup. Oke. Dua tutup. Terus yang pakai yang serbuknya, yang timbernya? Sesendok. Kita pakai satu sendok ya. Harganya cukup lumayan murah itu ya, timber ya. Itu lebih kurang berapa kemarin? 35.000. 35.000 dalam satu bungkus kecil ya. Berapa gram itu kemarin? Oke, kita cek dulu, Pak ya. Ayo kita lihat ke atas sebentar. Nah, padinya ini mantap. Ini padi ini ya, Desa Blumei 1 ini. Padi harum, Pak ya. Padi harum karena benihnya udah berapa kali turun ya. Turunan, jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, itu gunung kita cantik sekali tuh. Di atas ada gunung condong. Nah, tuh. Oke, kita cek dulu bekas serangan UPT kurangnya. Ini masih pagi, sekitar jam 8 pagi ini. Cuacanya mantap, cerah sekali. Ini padi harum. Nah, ini tanaman yang ini kena kemarin ya, salah satunya ya. Ini Pak Sofyan, tolong kita cek dulu, kita buka dulu Pak Sofyan. Kita cek ya. Ini ya. Oh, ini yang kena kemarin. Oh, ternyata ini ya. Apa? Urangnya mati nih. Ini yang putih-putih bekas urang ini. Mati ya. Orang. Dan masih ada 1-2 ini. Tapi alhamdulillah masih bisa panen kan, sampai sempat panen kan. Nah, itu penampakannya tuh. Menjadi seperti ini nih. Ini urangnya kemarin ya. Mati di atas jadi dimakan parasit ini, jamur sepertinya. Alhamdulillah dapat kendalikan. Nah, ini penampakannya masih tetap hijau dan mantap ini. Pakai ini ya, 2 insektisida alhamdulillah setelah kita lakukan pengendalian. Nah, ini kondisi padinya nih. Oke.
Oke, terima kasih. Itulah sedikit ya mengenai teknik pengendalian hama warang batang coklat di Desa Blumei 1, yaitu ini bulan Juni kalau nggak salah tanggal 18. Nah, ini hamparannya lebih kurang 14 sampai 15 hektar ini satu kelompok di Desa Blumei 1, kelompok tani subur. Oke, terima kasih. Ini berapa hari lagi panen Pak Sofian? Nah, seminggu lagi. Seminggu lagi kita panen. Oke, mantap ini padinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sofiansa dari Dinas Pertanian Bujang Lebong dari Tanaman Pangan Hortikultura di Barat. Kemarin kami dapat laporan dari Pak Didi bahwa di Desa Blumei 1 ini telah terjadi serangan hama merah coklat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami langsung dapat turun ke lapangan, dapat mengecek kebenarannya dan ternyata benar. Kami juga kesini kebetulan bersama POPT, pengamat organisme tumbuhan terangku dari Bengkulu, tetapi Pak Norman ini ngantornya di Curug. Nah, dalam kesempatan ini juga kami membawa racun pembasmi serangga. Mudah-mudahan apa yang kami bawa ini bisa cukup untuk mengendalikan ini semua. Karena serangan ini istilahnya apabila terjadi serangan dia menusuk ke pangkal batang, tanaman akan mati, daunnya akan kering. Itu ciri khasnya. Nah, benar-benar akhirnya tanaman bisa mati semua. Sudah itu kalau dia masih ini dia spot-spot dulu. Nah, nampaknya ini lam rata. Nah, kalau lam rata ini perlu diwaspadai, Pak. Nah, saran kami pertama ini waktu pengendalian tolong dikeringkan dulu. Ininya, ya. Airnya dulu, keringkan dulu. Nah, dikendalikan pada sore hari. Sore hari sekitar jam 4 atau jam 5. Jam 5. Tolong nantinya kalau ini tuh saya ini, Pak. Tolong belikan asernya. Itu pencampur itu. Aser ada asernya. Aser ya. Aser sebotol kecil itu sekitar nomor tidak salah 25.000 itu memang tulisannya asal untuk campuran iya, ini. untuk campur. Nah, Iya, aser, mereknya aser. Tolong dicampur dengan aser itu ya, Pak. Karena di aser itu dia itu istilahnya untuk menembus supaya hama itu cepat mati. Nah, tolong itu, Pak. Kalau dia ini. Nyampurnya satu botol langsung ke sini apa? Enggak, waktu di tag. Oh, Nah, itu tolong turuti aturan itu berapa cc per ini. Tolong nantinya jangan sampai ini, Pak, jangan sampai kita mengurangi, jangan sampai lebih. Itu berapa? apa menyinggung yang jauh dia 1 mili aja. 1 mili 0,75 atau 1 mili. Ambil 1 mili, 1 mili untuk 1 liter berarti per tank itu kalau dia 15 liter berarti 15 mili. Nah, aser itu tidak sampai itu. Paling-paling aser paling-paling 4 atau 5 mili per tank. Silakan nanti ya kalau di ada yang seperti decis itu yang tutupnya kecil itu Iya. berapa itu? ada Berapa mili yang itu? ini biasanya ada tak takaran yang lain-lain. Yang kos decis Ada itu yang dah. kasih, Nah, kasih. decis Ya, yang ada, green Pak. ya. yang ini dah Mas Pak. Bisa Pak. Dimasukkan dulu ke ember, sudah dimasukkan ke ember baru diaduk, baru tumpahkan ke ini. Jangan langsung Pak, nanti kurang goncang, pucuknya udah Nggak campur. dia belum merata lagi semprotkan, akhirnya aduh ama tak mempan, nanti disalahkan juga racun, padahal kesalahan kita
sendiri kan. Aplikasi kita udah tepat kan. Jadi tolong diaduk dulu, tambah asur satu tutup ini. Nah, pengendaliannya sore hari. Ini nampaknya jangan ini ya Pak. Tolong ini lahan ini di sekitar ini jangan istilahnya mengendalikan sendiri-sendiri Pak. Tolong diajaklah serentak, kasih tahu di situ tadi sudah penyemprotan, di sini sore kelak langsung penyemprotan, bila perlu ajaklah tetangga sini informasikanlah, nantinya jangan sampai istilahnya keterlambatan pengendalian. Apabila keterlambatan pengendalian, virusnya masuk ke tanaman, tanaman terganggu, akhirnya kita tidak panen. Nah itu Pak, jangan sampai itu. Lebih baik ini cepat kendalikanlah. Nah kita belum tentu Pak, karena apa? Ini perlu diwaspadai lagi kan Pak. Sudah kita pengendalian ini, kelak untuk musim depan tidak waspada ini sama wereng coklat ini bisa tambah meledak ini, tambah banyak perkembangan. Itu makanya pas saat ini nampaknya ini istilahnya banyak yang wereng itu yang tidak bersayap ini. Ya. Nah kalau dia lagi tidak bersayap tuh itu istilah mantap disitulah. Nah berkembangnya disitulah. Habis dia tidak bersayap tadi akan muncul sayap turunan generasi yang berikutnya akan muncul sayap. Nah tambah banyak ini untuk terbang sana sini. Itu Pak. Kalau diperhatikan ini masih istilahnya baru ini istilahnya menjelang bertelur ini nampaknya nih, menjelang bertelur lagi, jangan sampai dia bertelur nantinya ini. Nah di sini ini biasanya yang insert ini bahan ini dia memang kalau dia tidak mati memandulkan ya Pak, telurnya kadang-kadang tidak menetas. Nah itu, nah istilahnya walaupun dia ini tidak akan berkembang lagi ya, tolong ya, semprotan itu harus di bawahnya. Pangkal batang dan pucuk ya. Siram pucuk pangkal batang. Gitu. Karena dia belum tentu akan jatuh ke pangkal itu kalau tidak diinikan. Makanya enggak meratunnya nyemprot, enggak bisa nyemprot pucuk. Makanya enggak gitu rendahkan yang tanknya tuh. Usahakan tank itu yang ngabut, benar-benar yang ngabut itu Pak. Yang ngabut. Kan ada tank itu, tank pompa itu banyak nggak ngabut itu ya. Nah yang banyak yang ngabut, benar-benar ngabut itu tank elektrik kan. Nah itu yang ngabutnya. Jadi kalau dikabutkan kan agak jauh setengah meter lebih kadang-kadang dia semprotannya itu. Dimbunkan. Gitu. Tolong itu nanti Pak. Nah alami. Musuh alami yang mana? Jenis serangga yang lain yang memakan hama, hama badi. Iya, makanya itu. Terus karena seluruh musuh alami itu tertarik dengan bunga-bunga warna ungu, warna merah, warna kuning. Nah, dia perhatikan. Kalau ini sebenarnya yang bagusnya ini nanam ini, Pak. Yang bagus nanam ini sebelum nanam padi itu matanglah sudah. Padi melalui menghisap cairan pada tanaman kan, menghisap cairan pada tanaman. Nah kemudian tanamannya Bapak Ibu mungkin lebih paham ya, lebih tahu kan kondisinya kalau udah serang orang itu kan lama-lama kalau warna coklat gitu ya. Kalau orang kan ada 3 macam, ada warna hijau, ada warna bunga putih, ada warna coklat kan. Nah, kalau udah dihisap oleh orang tersebut kan bisa kering seperti disemprot kan, semprot nonton kan, habis semalam aja sudah lebar kalau gitu kan, kalau kita kendalikan kan. Nah itu sebenarnya pengendaliannya ini kan sebenarnya metodenya banyak ya. Pengendaliannya ada kalau di lapangan itu kan kalau masih di bawah batas ambang ekonomis itu kalau kita lihat dalam pertumbuhan vegetatif itu kan masih kecil, belum istilahnya belum bunting, belum buah. Nah itu kan ada 4 orang di dalam satu rumput tanaman itu bisa sudah masuk ambang batas ekonomis. Ambang batas ekonomis tadi kalau sudah masuk itu bisa dikendalikan dengan kimia atau menggunakan pestisida. Nah kalau tanaman sudah produktif itu tanaman misalnya sudah mulai bunting atau berbuah seperti ini itu 7 tanaman per ekor itu sudah masuk batas ambang ekonomis. Kalau ini ya itu bisa digandakan dengan pestisida atau insektisida. Nah kemudian kalau secara biologis sebenarnya kan di lapangan itu kan ada ya
ada musuh alami kayak laba-laba hati, ada segala macam ya. Itu kalau masih sedikit nggak masalah kan, ada itu kan nggak kita kendali nggak apa-apa kan. Tapi kalau sudah banyak ya kita repot juga kan, kandalkan itu mungkin nggak bisa kan. Nah, kemudian ada teknik pengendalian secara ini ya, secara alami atau menggunakan pestisida nabati. Nah itu di sekitar kita ada bahan-bahannya seperti daun sirsak, ada jeringu kan, terus ada bawang putih kan, 20 siung kan, 20 biji, terus ada deterjen itu dilarutkan, dihancurkan, dilarutkan dalam air sebanyak 20 liter. Nah itu bisa digunakan, diamkan nanti dalam, kita ambil kalau sudah jadi kita diamkan selama 2 malam, nah kita ambil, kita saring, kita ambil 1 liter dicampurkan dengan air 10 liter, itu pestisida nabati namanya, menggunakan bahan-bahan di sekitar kita ya. Itu tadi daun sirsak, jeringung, terus bawang putih dengan deterjen ya, nah itu bisa digunakan. Nah terus perang kan, nah itu salah satu beberapa cara ya. Kemudian kalau sudah masuk ambang batas ekonomis itu bisa dikendalikan dengan pestisida. Pestisida itu sini Pak. Nah, pestisida itu sebenarnya kan banyak macamnya. Pestisida itu kan nama jenis ini ya, racun ya. Pestisida itu ada fungisida, ada insektisida, ada nematisida, ada molluscida. Kalau untuk yang serangga itu insektisida namanya. Nah, kalau seperti antrakol, seperti itu mereknya kan itu fungisida. Jadi kalau untuk nyemprot orang nggak bisa. Nah itu khusus untuk belas, untuk jamur, nah, itu bisa pakai antrakol gitu kan. Ada toksin, antrakol, macam-macam itu kan, yang fungisida. Kalau insektisida itu juga macam-macam golongannya sifatnya kan. Nah, ini dari bahan aktifnya ini imidacloprid, ini salah satu yang dianjurkan juga. Imidacloprid. Nah, tapi kalau orang, kalau kita kendalikan dengan yang berbahan aktif yang sifatnya ujungnya aja trin-trinnya, alpha-sipermetrin, deltametrin, sipermetrin, nah itu seperti decis dan sebagainya itu nggak dianjurkan. Plastak itu juga nggak dianjurkan sebenarnya. Karena apa? Karena jenis racun tersebut memiliki sifat yang panas ya. Kalau kena wereng, nanti kan panas ya. Nah, takutnya nanti telurnya cepat menetas. Nah kalau sudah menetas telurnya kan takutnya jadi ledakan hama. Nah itu takutnya kalau menggunakan yang trin-trin ini tidak dianjurkan. Tapi kalau untuk insektisida jenis imidacloprid seperti ini, nah ini bisa dianjurkan. Itu sifatnya sistemik ya. Nah, salah satunya ada biforzin, itu seperti aplaud. Aplaud dulu kan ada, aplaud zaman dulu kan. Biforzin, bahan aktifnya ada imidacloprid. Ini salah satunya abuki ya, abuki. Ada danger, macam-macam itu. Ada yang bahan aktifnya BPMC itu bisa digunakan. Ada bahan aktifnya yang MIPC itu bisa digunakan. Ada yang fipronil ya, fipronil itu seperti regen, Pipos itu bisa digunakan juga. Nah, itu bahan aktifnya itu. Terus ada yang paling ini ya, ada seperti Virtaku itu bahan aktifnya ada di situ ya. Ada seperti yang paling ampuh kalau untuk saat ini sebenarnya itu bahan aktifnya adalah apa? Pemetrozin apa itu yang terakhir? Nah ini ya, lupa saya kata banyak. Pemetrozin ya, pemetrozin bahan aktifnya ya. Bahan aktif pemetrozin itu salah satunya kemarin yang digunakan yang di ini kan disarankan Mang Sopyan ya. Pakai ini ya timber ya. Timber itu bahan aktif itu bisa digunakan. Tapi lumayan mahal itu kalau yang timber itu agak murah kemarin kalau nggak salah 38.000 ya. Kalau yang plenum itu yang mahal itu karena kandungan lebih tinggi 50% kandungannya itu. Nah itu harganya per gramnya gram 100 gram itu nggak salah 190.000 berapa mahal lumayan. Kalau nggak salah, tapi kalau dulu kalau sekarang kita nggak tahu harganya berapa. Itu plenum mereknya itu lumayan bagus. Nah, tapi kalau untuk istilah pencegahan, pengendalian ya bisa lah pakai ini yang agak murah lah, imidacloprid ini udah bisa lah. Nah, salah satunya abuki ini kan. Itu bukan kita jual merek dagang ya, tapi bisa digunakan. Kalau merek dagangnya banyak, kalau bahan aktifnya nanti bahan aktifnya yang kita gunakan imidacloprid. Nah, itu salah satunya. Masuk Dun. Mungkin tekniknya ya, kalau penyemprotannya menggunakan ini ya. Dalam per tank itu ini ya, bisa kita gunakan dua tutup ini bisa, atau satu tutup setengah ya. Nah, kalau memang banyak orangnya dua tutup nggak masalah. Ini bisa pakai. Nah, mungkin penjelasan dari saya mungkin sedikit itu ya. Nanti mungkin Pak Ridwan yang akan menambahkan nanti. Kalau bisa nanti setelah ini kita inilah nyemprot. Kalau ada tanknya, ada ya? Nah, mungkin itu yang sedikit dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti dilanjutkan Pak Ridwan dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita sambung lagi. Nah, mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat sedikit Pak, kurang ada sekitar 5 orang. Jadi di kami desa, jadi jangkauan kami
tapi itu kurang efektif dan kurang efisien. Nah, tidak menindaklanjuti masalah lereng coklat ini tadi, selain kita mengadakan pengendalian secara massal, Pak ya. Nah, inilah maksud kami tadi suruh bawa tank ini tadi kan atau ini. Jadi memang gerakan kita ini memang kita gerakannya secara massal, secara bersama, karena ini sifatnya bantuan dari Dinas Pertanian Hortikultura Provinsi dia. Ya, Ya, UPTD dari BT UPTD, UPTD. jadi kan, tapi kami tambahkan sedikit. Kalau lereng ini sudah sifatnya sudah menggana, sudah masalahnya sudah ke level berapa, nanti kita anjurkan itu di pola tanam, Mbak ya. Jadi pola tanam ini jangan kita istilahnya tanam padi terus kita gilirkan dengan padi, jagung atau palawija. Nah, itu yang lebih efisien untuk mengendalikan dari tadi ya. Ya kelompok Nah, Tabak Blumai. Tabak Blumai. Jadi, nah di sanalah kami menganjurkan ini supaya kita tiap kelompok itu membuat RDKK, karena kebutuhan kelompok itu tergantung RDKK. Kalau kelompok tidak mengajukan RDKK maka tidak mendapatkan pupuk. Nah itulah Pak yang nanti kita praktek di lapangan atau kita diskusi Usaha tani. tanaman pangan. Nah, itu sebenarnya kan apa istilahnya nggak terlalu mahal. Apa istilahnya harganya ininya murah lah istilahnya 30-an ribu per hektar itu. Itu sudah disubsidi oleh pemerintah. Nah, kemarin salah satu contoh kelompok yang dapat itu di kelompok Cinta Makmur, Kang Jajan. Nah, kemarin gagal panen itu karena serangan sundep. Nah, itu salah satu kategorinya ya, hak jenis samanya ya. Itu serangan sundep bisa, serangan tikus bisa, serangan warang bisa. Karena musibah banjir juga bisa, karena musibah kekeringan itu juga bisa dapat ganti rugi. Nah, itu hah? Nah, itu ya salah satu kategorinya itu ya. Serangan hama mengakibatkan gagal panen atau busuk. Nah, itu bisa dapat ganti rugi. Itu program namanya AUTP, Asuransi Usaha Tani.